Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Anugerahnya senantiasa Dia limpahkan atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang patut dan layak dipuji disembah. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu di hari baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat baru bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yosua pasal 7 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Charles Noble pernah mengatakan bahwa setiap orang harus punya atau harus mengerti apa tujuan jangka panjang mereka agar tidak frustrasi dengan kegagalan jangka pendek. Bicara tentang kegagalan, ada macam-macam penyebab dari kegagalan. Di antaranya kegagalan karena kurang persiapan, kurang perencanaan, tidak baik dalam eksekusi, tidak tepat dalam timing atau waktu, target yang salah, dan bukan hal yang dikehendaki Tuhan sehingga gagal. Serta selain itu, kegagalan bisa juga disebabkan karena kesalahan. Tidak semua kesalahan merupakan dosa, tapi dosa bisa menjadi termasuk kesalahan yang menggagalkan dalam segala rencana yang kita miliki dalam kehidupan. Kita perhatikan dalam Yosua 7 ayat 10-11 ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya." Kalau kita perhatikan pasal 7 ini, konteksnya adalah kegagalan bangsa Israel dalam peperangan, dan kegagalan itu disebabkan oleh karena dosa dari salah satu orang dari bangsa Israel yang bernama Akan. Ia mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Karena kegagalan itu, Yosua datang kepada Tuhan. Yosua tidak tahu kalau ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari orang dari bangsanya. Yosua berdoa minta pertolongan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberitahukan apa yang menjadi penyebab dari kegagalan dan kekalahan mereka. Dosa itu kemudian dikoreksi. Ada konsekuensi berat dari dosa yang dilakukan oleh Akan. Ia dan keluarganya dilenyapkan. Memang tidak selalu dosa menghasilkan konsekuensi yang langsung. Tapi kondisi seperti ini jangan membuat kita kemudian membiarkan dosa terus-menerus ada di hidup kita. Nah, di sini saudara, kegagalan harus selalu dikoreksi. Kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang tertulis di sini, bahwa koreksi harus selalu kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan. Jangan langsung menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan
keadaan, jangan menyalahkan orang-orang di sekitar kita, tapi koreksi diri kita. Apakah ada kesalahan yang terjadi? Adakah dosa yang tidak kita sadari? Adakah perbuatan yang menyalahi kehendak Tuhan? Dan bawa itu semua kepada Tuhan. Perbaiki diri kita dan minta pengampunan dari Tuhan, pemulihan, serta pertolongan supaya kita mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, pengertian, memberikan kami hikmat untuk mengerti akan keadaan, situasi yang kami alami. Kegagalan yang terjadi membuat kami mengoreksi diri. Adakah dosa dalam hidup kami? Ampuni kami Tuhan atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami dan kuduskan kami. Pulihkan kami kembali. Berikan kami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong dan memberikan keberhasilan, serta hidup kami menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan putus asa, yang sedang dalam keadaan cemas, khawatir, takut, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan, pertolongan, berikan semangat baru, penghiburan, sukacita, bangkitkan iman setiap kami yang lemah, dan berikan jalan keluar. Bukakan pintu-pintu bagi kami, terobosan terjadi atas kami, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.